student mobility ya, yang kemarin kita lakukan ke UITM juga nanti akan tidak lanjut. Karena itu mahasiswa itu juga mengalami peningkatan mutu ya. Berarti Fakultas Syariah juga mengembangkan keilmuan mahasiswanya melalui digitalisasi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Hasanuddin Muda, kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya, Hastri Amalda, yang akan memandu podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang Fakultas Syariah. Fakultas Syariah adalah fakultas tertua dan pertama di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang resmi berdiri pada tahun 1961. Visi Fakultas Syariah menjadi fakultas yang unggul dan terkemuka di bidang ilmu hukum dan berwawasan global. Keberadaan Fakultas Syariah diharapkan pula mampu berintegrasi di bidang keilmuan, keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Lulusan Fakultas Syariah dipersiapkan memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum. Untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait Fakultas Syariah, kami telah kedatangan narasumber yang sangat berpengaruh di Fakultas Syariah, yakni Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini SH.MSI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Arif Rahman MH selaku Sekjur Hukum Tata Negara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi perjalanannya gimana nih Pak? Dari Fakultas Syariah kan fakultas yang paling ujung ya Pak. Ke rektorat perjalanannya gimana nih Pak? Lancar? Lancar dan menyenangkan. Masya Allah, lancar dan menyenangkan ya Pak. Alhamdulillah. Baiklah Bapak. Seperti fakultas-fakultas lain yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pasti memiliki sejarah nih Pak. Apa sih Pak sejarah dan cikal bakal adanya Fakultas Syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini? Ya, kalau merunut sejarah sebagaimana yang tadi disampaikan, ini kan sebetulnya semangat dari masyarakat Banten yang menginginkan adanya perguruan tinggi. Lah, cikal bakal itu dimulai dengan pendirian Fakultas Syariah di tahun 1961. Kemudian itu berproses, bermetamorfosa sampai kemudian menjadi UIN seperti sekarang. Jadi memang itu ada proses panjang dari para founding father kita yang mendirikan itu. Ya, dinamika yang terjadi juga memang banyak hal, dari mulai fakultas yang menginduk dari Yogyakarta, Jakarta, kemudian ke Bandung, menjadi Mandiri, Stain, sampai menjadi IN, dan terakhir menjadi UIN. Itu adalah proses panjang dan perjuangan para founding fathers yang mendirikan UIN sekarang ini, sehingga kebanggaan masyarakat Banten itu semakin berwujud menjadi universitas. Gitu ya Pak. Berarti menjadi sebuah kebanggaan ya, karena menjadi fakultas tertua yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Iya, tapi kadang-kadang suka diplesetkan, jadi bukan fakultas tua Bangka gitu. Oh iya. karena dari sejarah saja Fakultas Syariah itu merupakan awal pendirian, meskipun kemudian itu didirikan Fakultas Tarbiyah waktu itu, tapi peminatannya sepertinya kurang. Iya. Akhirnya ya berhenti dengan sendirinya. Maka yang terus berlangsung itu Fakultas Syariah. Iya. Dan nama-nama founding fathers itu juga kemudian ditempelkan pada gedung-gedung di IAIN, di UIN kita, seperti gedung Profesor Samli Hasan, beliau dekan pertama. Yang menjadi aula ya Pak? Ya, jadi mengingatkan bahwa ini tidak lepas dari perjuangan para founding fathers. Iya. Berarti
adanya aula juga salah satu bukti ya dari sejarahnya berdiri Fakultas Syariah, yakni Bapak Kiai Haji Hasan Asazili. Iya. Iya. Baik Bapak, apakah sih Pak yang menjadi strategi dan distingsi dibanding dari fakultas lain? Oh iya, untuk strategi dan juga distingsi dari fakultas lain, yang pertama sebetulnya kalau misalkan kita berbicara berkenaan dengan keislaman, memang kan yang menonjol itu sebetulnya kesyariahan ya untuk di Indonesia sendiri. Maka itu menjadi salah satu daya jual kami atau daya tawar kami di dunia Muslim, khususnya di Indonesia itu sendiri. Dan itu memberikan apa ya? Memberikan daya tarik tersendiri gitu untuk peminatan dari masyarakat secara luas. Akhirnya masyarakat banyak memberikan kepercayaan kepada Fakultas Syariah untuk menitipkan anak-anaknya untuk menimba ilmu di Fakultas Syariah. Dan ini juga bisa terlihat dari banyaknya peminatan atau banyaknya mahasiswa yang mendaftar di Fakultas Syariah gitu. Secara umum kan memang kalau di Syariah itu kedua Pak ya? Iya. Kalau tidak salah secara umum di universitas itu setelah tarbiyah. Gitu. Kedua yang paling banyak diminati ya? Iya, seperti itu. Iya Pak, terkait Fakultas Syariah sendiri, Fakultas Syariah adalah kombinasi ya Pak antara hukum Islam dengan hukum positif. Bagaimana sih Pak cara mengembangkan kedua hukum tersebut di Fakultas Syariah? Nah ini kan memang berkaitan dengan visi dan misi juga ya, terkait dengan integrasi keilmuan lah, integrasi keilmuan antara hukum secara umum dan juga hukum secara syariah gitu. Mungkin kalau misalkan dulu memang sempat dipertanyakan ya, hukum syariah itu seperti apa sih? Tapi sebetulnya ketika misalkan kita sudah memberikan sosialisasi, kemudian juga akhirnya branding integrasi keilmuan antara hukum konvensional, hukum positif dan juga hukum syariah ini memberikan nilai plus gitu. Makanya kepercayaan dari masyarakat dari tahun ke tahun itu cenderung meningkat lah terkait itu. Iya Pak, kita kan sudah masuk ke ranahnya 5.0 yang dimana ranah di era digitalisasi nih Pak. Bagaimana sih Pak pengembangan kemahiran hukum yang dimana kemahirannya ini untuk mahasiswa sendiri Pak? Karena kan yang namanya mahasiswa hukum kebanyakan lebih fokusnya ke ilmu hukumnya aja dibandingkan ilmu syariahnya. Bagaimana cara meningkatkannya Pak? Ya, banyak agenda yang kita lakukan mengantisipasi perkembangan. Mahasiswa kita didorong untuk memiliki keterampilan dan kecakapan hukum. Maka di luar struktur Ormawa itu ada yang namanya constitutional law. Iya. Nah, itu salah satunya saja. Jadi bagi mahasiswa yang mempunyai peminatan kepada persoalan-persoalan hukum, mereka bergabung dalam law community. Dan law community ini juga menjadi salah satu yang penyumbang dalam kegiatan-kegiatan event-event syariah. Mereka secara rutin melakukan diskusi, dipandu juga oleh dosen dan alumni. Jadi membahas isu-isu aktual dalam bidang hukum. Terlebih ketika menghadapi event-event syariah itu secara nasional itu, secara khusus mereka juga mempersiapkan materi-materi. Tentu saja bahwa mereka juga dikenalkan hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi. Karena sekarang di pengadilan itu sudah aplikasi e-court. Jadi minimal e-court itu minimal mereka tidak gaptek lah. Iya betul Pak. Tidak gaptek dan mengenal begini loh tata cara pendaftaran sidang, kemudian mekanisme yang lain. Karena memang ini sebuah keniscayaan ya. Iya. Bagaimanapun juga
itu harus. Dan bagi mahasiswa sangat mudah untuk lebur dalam aplikasi itu. Kecuali yang mungkin agak susah di dosen-dosennya. Tapi kalau dosen-dosen mudah cepat, seperti Pak Arif ini, ya beliau juga ditugasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan informasi-informasi yang dikelola secara digital. Ya, artinya bahwa kita tidak menafikan ini adalah sebuah tuntutan. Iya Pak, betul. Yang namanya digitalisasi. Makanya dalam raker nanti besok ini insya Allah itu salah satu temanya adalah digitalisasi kampus. Jadi yang dimaksud digitalisasi kampus itu ya di syariah. Kita ingin memang semua informasi itu diakses dan dapat diakses oleh seluruh stakeholder. Cuma memang perangkat-perangkat itu juga harus disediakan. Dan itu membutuhkan anggaran. Makanya kita mulai mencoba untuk merevisi anggaran-anggaran itu yang berbasis pada digital. Selain Green Campus dan persoalan-persoalan akreditasi. Iya Pak, berarti Fakultas Syariah juga mengembangkan keilmuan mahasiswanya melalui digitalisasi ya Pak. Karena kan sekarang udah era digital, terus juga di pengadilan itu ada aplikasi yang namanya e-court, e-litigasi, dan lain sebagainya. Baik Bapak, bagaimana Pak perumusan dan strategi nih Pak untuk menuju kampus yang unggul, yang dimana kan Fakultas Syariah menjadi fakultas tertua Pak? Ya, kami menyadari bahwa persoalan akreditasi unggul itu tidak hanya menjadi harapan Pak Rektor ya, tapi juga harapan kami di Fakultas Syariah. Nah, dalam rangka mencapai akreditasi unggul itu kami juga mulai membahas secara rutin setiap hari Rabu. Itu semua prodi dan tim yang menjadi bagian dari tim akreditasi itu mengevaluasi apa saja yang sudah dan apa saja yang kurang. Memang ini perjuangan yang berat. Saya selalu memotivasi bahwa tidak ada hal yang mustahil. Kalau di Fakultas Syariah lain bisa, kenapa kita tidak? Artinya bukan hanya mengandalkan semangat, tapi juga kita melengkapi dokumen-dokumen yang mendukung itu, sehingga apa yang menjadi harapan Pak Rektor itu minimal satu prodi bisa unggul saja, itu sudah menjadi kebanggaan. Apalagi kalau 3 prodi itu bisa menjadi unggul. Memang perjuangan berat, tapi kan tidak ada yang tidak mungkin bagi kami. Gitu. Jadi ini juga makanya dalam raker besok ini kita akan memperkuat itu, dan kita sudah beberapa kali mengundang narasumber yang kompetensinya asesor sebagai prodi HTN, prodi S dan prodi HKI. Maksudnya itu meminta masukan kira-kira apa yang bisa mendongkrak kepada nilai akreditasi dan mana yang kira-kira yang perlu ditambah sehingga nanti angka ketercapaian unggul itu ya lebih mendekati. Artinya kalau kita sudah berikhtiar, sudah semua dikerahkan, semuanya kita kembalikan kepada Allah, gitu kan, karena qadarullah ya itu. Tapi tidak berarti syariah udahlah pokoknya bagaimana Allah saja, tetap ada usaha-usaha dan itu terus kita saling mengingatkan untuk berjuang tanpa harus memiliki rasa pesimis. Iya. Insyaallah optimisme itu harus. Iya. Terkait Bapak Arif nih, bagaimana sih Pak cara meningkatkan dan strateginya seperti apa nih terkait untuk jurusan Hukum Tata Negara? Oke. Sebetulnya kan memang di Fakultas Syariah itu ada 3 program studi ya. Iya. Yang pertama itu kalau misalkan secara urutan itu biasanya di Hukum Keluarga Islam dulu, kemudian ada Hukum Tata Negara dan juga Hukum Ekonomi Syariah. Kalau misalkan ditanyakan terkait dengan strategi yang digunakan oleh Hukum Tata Negara, kurang lebih sih sama ya, karena memang
tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan untuk mencakup untuk mencapai unggul itu kami itu saling koordinasi satu sama lain. Seperti halnya berkaitan dengan akreditasi itu, ketika kita berbicara akreditasi satu prodi, sebetulnya tidak hanya satu prodi saja, maka strateginya juga sama. Semua itu harus saling mendukung satu sama lain, saling topang satu sama lain, karena dalam pemenuhan akreditasi sendiri juga kan di sana ada peran dari UPPS. Dari UPPS, kemudian juga dari dosennya, dari prodina, dan juga dosen itu kan lintas prodi juga. Makanya kenapa ini kami itu selalu dikumpulkan untuk di hari Rabu itu untuk coaching ya, coaching segala macam, kemudian juga persiapannya seperti apa yang dibutuhkan, itu kami lakukan bersama-sama. Nanti terlihat tuh kira-kira strategi apa yang mau dipakai gitu. Kalau terkait dengan UPPS dan juga prodi-prodi yang lain, baik HTN maupun prodi lain, itu kan terlihat yang paling vital kan kalau sekarang untuk masalah digitalisasi ya, apapun itu ya, baik itu dokumen, baik itu kegiatan atau apapun, itu kan harus didorong dari digitalisasinya, bagaimana fasilitas itu ada, sarprasnya itu seperti apa, kemudian juga SDM-nya itu mampu atau tidak gitu mengikuti tuntutan 5.0 ya kalau sekarang ya 5.0 ya. Jadi sih memang seperti itu. Kemudian juga peningkatan yang dilakukan untuk dosen-dosennya, misalkan dosen itu di fakultas itu Pak Dekan dan juga para pimpinan itu sudah memfasilitasi untuk melakukan sertifikasi agar dosen-dosennya itu lebih memiliki peningkatan kompetensi sehingga pada akhirnya juga rekognisi dari para dosen meningkat dan hasilnya nanti output yang dihasilkan dan outcome yang didapatkan itu mahasiswa itu juga mengalami peningkatan mutu ya, baik secara akademik maupun non akademik. Kalau misalkan dari akademiknya ya mungkin dari rata IPK dan segala macam, kemudian juga kelulusan tepat waktu, dan non akademiknya itu prestasi-prestasi. Dan sekarang alhamdulillah nih, setelah misalkan dilakukan bimbingan seperti tadi di Ormawa atau di Dema, HMJ itu sudah lumayan gitu. Peningkatan itu sudah ada, dan itu mungkin beberapa strategi atau ikhtiar yang fakultas lakukan gitu, seperti itu. Terkait strategi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang ilmu hukum itu seperti apa, Pak? Tadi ya, kalau misalkan untuk peningkatan kompetensi dalam keilmuan hukumnya, kami melakukan pembinaan sih tadi ya, baik dari kalau misalkan di secara akademis ada beberapa laboratorium untuk menunjang kegiatan pembelajarannya atau perkuliahannya, seperti misalkan ada laboratorium peradilan, kemudian juga ada laboratorium sumber belajar, dan juga sekarang itu sedang dirumuskan lembaga keuangan Pak ya? Ya, mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah juga. Khusus sama untuk itu. HES ya? Itu untuk HES. Kemudian kalau untuk HKI itu dan HTN itu ada juga laboratorium mediasi kalau sekarang. Karena kan beberapa dari dosen kita juga sudah disertifikasi menjadi mediator ya. Nanti itu akan ditujukan bagaimana meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Ketika mahasiswa nanti misalkan sudah lulus, mereka sudah dibekali untuk hal-hal yang sifatnya profesional seperti itu. Ya, itulah beberapa strategi yang digunakan itu. Baik. Untuk Bapak Dekan, Pak, apakah ada reward khusus nih untuk mahasiswa Fakultas Syariah yang berprestasi, Pak? Ya, sebetulnya usulan reward itu memang muncul dari para Kaprodi dan Sekprodi. Kami juga sepakat dengan itu. Namun ini kendalanya adalah masalah regulasi. Regulasi bahwa di rektorat sendiri
itu belum ada regulasi yang memberikan keleluasaan bagi fakultas untuk memberikan reward. Karena kan mekanismenya reward itu kita anggarkan dalam RKAKL. Cuma memang kita masih menunggu juknisnya. Kalau misalnya dari rektorat ada regulasinya, maka mungkin nanti menghindari double account ya. Karena itu yang dihindari kalau dalam prinsip anggaran. Artinya di rektorat dapat, di fakultas dapat. Nah, mungkin itu yang sedang digodok oleh rektorat sehingga penghargaan terhadap prestasi mahasiswa ya, nanti dari level internasional, mungkin nasional sampai lokal itu juga dapat tersalurkan. Tapi selama ini kita yang memberikan support dari pimpinan aja, memberikan nilainya sih tidak besar. Dan itu kita sampaikan ketika terakhir di 2023 ya, ketika tim dari syariah kita yang mutkot ke Kerinci untuk menjadi juara ketiga secara nasional. Artinya kan prestasi luar biasa. Dari kalau tidak salah katanya ada 19 perwakilan, kita menjadi 3 yang terbaik. Nah, itu kan menjadi modal bagi kita untuk terus regenerasi. Karena kan mereka-mereka yang pernah tampil itu juga kan sudah harus selesai dan harus menata masa depannya. Maka itu proses regenerasi itu juga menjadi bagian bagaimana fakultas juga mempersiapkan agar tidak terjadi kesenjangan. Ketika ini juara kosong gitu lah. Ini yang kadang-kadang kita terlena bahwa kita pernah menjadi juara tapi kita tidak pernah mempersiapkan juga regenerasinya. Hanya itu terus bergulir hingga minimal menjadi motivasi bagi para mahasiswa bahwa dalam bidang akademik maupun non akademik sangat terbuka bagi mereka untuk berprestasi dan membawa nama baik fakultas. Baik Bapak, Masya Allah tabarakallah ya teman-teman ya. Pertanyaan demi pertanyaan sudah Malda tanyakan, dan juga Masya Allah tabarakallah ternyata Fakultas Syariah merupakan fakultas tertua dan juga unggul ya Pak. Merupakan fakultas yang unggul di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan juga menjadi fakultas favorit yang dipilih oleh mahasiswa baru teman-teman. Oke. Baiklah Bapak, mungkin sebelum menutup podcast kali ini, izinkanlah Malda Pak untuk berpantun Pak. Nanti Bapak berikan reaction cakep ya Pak. Oh gitu. Iya. Baik. Karena kita fakultas syariah ya Pak. Fakultas syariah itu merupakan fakultas hukum teman-teman. Jadi saya akan membawakan pantun terkait dengan hukum nih. Kalaulah hendak menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan 100%. Kalaulah keadilan hendak ditegakkan, pakailah asas prejudice of innocence. Satu lagi nih Pak, sebagai pantun penutup kita. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Terima kasih banyak Bapak Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini dan Bapak Sekjur Hukum Tata Negara Bapak Arif Rahman MH. Terima kasih banyak Bapak. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya terkait Fakultas Syariah. Boleh closing statement? Boleh? Ya. Silakan Pak. Yang pertama, kami dari fakultas mengucapkan terima kasih terutama kepada bagian humas yang sudah memberikan porsi dalam kegiatan podcast yang secara tidak langsung juga ini membantu kami mensosialisasikan tentang Fakultas Syariah. Mudah-mudahan dari kegiatan ini informasi-informasi tentang Fakultas Syariah khususnya bisa dipahami secara utuh dan mengenal upaya-upaya yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas
baik kualitas pembelajaran, kualitas sarana dan prasarana, dan kesempatan untuk mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan baik akademik dan non akademik. Kita terus mendorong, insya Allah juga nanti student mobility ya, yang kemarin kita lakukan ke UITM juga nanti akan tidak lanjut. Kemudian juga kemarin kita sepakat untuk mendorong untuk menerbitkan jurnal mahasiswa yang nanti dikelola oleh mahasiswa, karena itu juga salah satu poin yang harus dilengkapi dalam akreditasi. Jadi semua informasi apa saja sepanjang itu untuk kebaikan dan menunjang fakultas akan kami upayakan. Terima kasih sekali lagi pada humas, seluruh kru ya, termasuk Temalda yang sudah juga menjadi host Pak, host dalam acara ini, dan terima kasih kepada Pak Arif Rahman, Sekjur HTN. Ini tidak dipersiapkan, saya culik di jalan aja udah ikut gitu. Jadi kalau sendirian kan gak enak. Nah, berdua informasinya saya secara kebijakan. Nah, nanti kalau Pak Arif kan lebih kepada teknis di jurusan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah generasi Hasanuddin Muda, saya Hasri Amalda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.